Seorang pria tua dengan penyakit Alzheimer membuka pintu rumahnya untuk seekor pitbull yang berkeliaran, dan tindakan hewan itu membuat semua orang terkejut. Marco dengan cekatan bergerak di dapur kecil, menyiapkan sarapan sambil aroma kopi segar mengisi ruangan. Dia meletakkan sepiring roti panggang dan secangkir susu hangat di atas meja kayu tua yang sudah usang. Dia melirik ke ruang tamu, mendengarkan langkah-langkah lembut ayahnya di atas lantai kayu. Marco menarik napas panjang, mempersiapkan dirinya untuk rutinitas yang sudah biasa. "Ibumu di mana?" tanya Roberto saat dia berjalan ke dapur dengan langkah tertatih-tatih, matanya memandang sekeliling ruangan dengan ekspresi bingung, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Marco berhenti sejenak, menutup matanya sebentar sebelum menjawab dengan tenang. Suaranya sedikit terdengar lelah. "Ayah, ibu sudah tiada. Beliau meninggal beberapa tahun lalu." Roberto terdiam, seolah-olah mendengar kabar itu untuk pertama kalinya. Tatapannya tertunduk dan dia menekan bibirnya rapat-rapat. "Tentu," gumamnya. Tetapi beberapa saat kemudian, ekspresinya kembali diliputi kebingungan. "Jadi, di mana ibumu?" Marco menghela napas berat, meletakkan cangkir kopi di meja dengan sedikit keras. Pengulangan hari-hari yang tiada henti, pertanyaan yang sama, dan rutinitas yang terasa, seperti mengikatnya begitu kuat membuatnya merasa terbebani. Namun, saat dia melihat ayahnya perlahan duduk di kursi, punggungnya membungkuk dan tangannya gemetar saat merapikan taplak meja, rasa kesal Marco menghilang. "Ini ayah," katanya sambil membungkuk untuk menuangkan kopi, matanya melembut penuh kasih. "Sarapan dulu." "Iya," jawab Roberto, menatapnya dengan sungguh-sungguh, matanya tampak hangat. "Terima kasih, nak, kamu selalu baik." Ucapan tulus itu membuat Marco terdiam. Sebuah rasa sesak muncul di tenggorokannya saat dia berbalik menuju wastafel, berpura-pura sibuk untuk menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Meski semua ini sulit, dia menyadari bahwa pria ini, yang kadang bahkan tidak ingat namanya sendiri, tetaplah ayahnya dan dia tidak mungkin meninggalkannya. Pagi itu berjalan dengan campuran keheningan dan percakapan yang terputus-putus. Roberto terus bertanya tentang hal-hal yang sudah lama berlalu, keadaan taman yang dulu dicintai istrinya, jam tua yang pernah dia berikan pada Marco di ulang tahun yang ke-20, bahkan tentang anjing masa kecilnya. Marco menjawab setiap pertanyaan dengan sabar dan sedih, berjuang melawan rasa frustrasi yang terus menghantuinya. Saat membersihkan meja sarapan, Marco menatap keluar jendela ke arah taman. Bunga-bunga yang dulu berwarna cerah kini layu, tertutupi oleh rumput liar. Jalan batu menuju gerbang besi itu sudah terkikis dan ditumbuhi lumut. Di baliknya, gerbang hitam yang tinggi tampak berkarat dengan batang-batang bengkok, tanda-tanda waktu dan pengabaian. Rumah itu yang dulu penuh kehidupan, kini mencerminkan kemunduran mental Roberto. Terlupakan, memburuk, tetapi tetap menyimpan jejak-jejak keindahan masa lalu. Bibir Marco mengencang saat dia merenungkan begitu banyak pekerjaan yang menanti, tetapi waktu adalah sesuatu yang tidak dimilikinya. Menyeimbangkan sore di tempat kerja dengan pagi hari merawat Roberto membuatnya tidak punya ruang untuk hal lain. Sore itu, saat dia bersiap pergi bekerja, dia berhenti sejenak di samping Roberto yang sedang duduk di kursi favoritnya, menatap kosong ke album foto. "Jangan keluar rumah ya ayah," suara Marco terdengar tegas namun lembut. "Aku akan segera kembali." Roberto mengangguk pelan, matanya tetap tertuju pada sebuah foto istrinya. Jarinya perlahan menyentuh gambar itu. Marco berhenti sejenak, hatinya dipenuhi rasa khawatir dan bersalah. Dengan helaan napas berat, dia menutup pintu, meninggalkan Roberto di tengah kenangan yang mulai memudar. Waktu berlalu, sementara Roberto berjalan mengitari rumah dalam keheningan. Akhirnya,
Dorongan tak tenang membawanya ke taman. Sinar matahari sore menyentuh kulitnya saat dia mengikuti jalan setapak berbatu yang sempit. Pikirannya melayang jauh, ditarik oleh suara samar, atau mungkin gerakan di kejauhan. Rasa penasaran membimbingnya semakin dekat ke gerbang di ujung jalan. Ketika mendekati gerbang, Roberto menyipitkan mata, berhenti sejenak untuk mendengarkan derit besi yang dimainkan angin. Namun, bukan suara itu yang membawanya ke sana. Dari balik gerbang, pandangannya yang biasanya dipenuhi kebingungan tertuju pada sosok diam. Seekor anjing besar dengan tubuh berotot yang tertutup bulu putih berbintik cokelat. Mata anjing itu berwarna kuning keemasan, menatap tajam ke arahnya, menembus jarak dengan tatapan yang membuat punggung Roberto merinding. Meski diam, tubuh anjing itu tampak tegang, seperti siap bergerak kapan saja. Suara geraman rendah, hampir tak terdengar, keluar dari tenggorokan anjing itu, mempercepat detak jantung Roberto. Dia berdiri terpaku di tempatnya, terpesona oleh hewan itu. Campuran rasa takut dan ketertarikan menguasainya. Angin dingin menggerakkan ranting-ranting pohon, menambah keheningan sore yang terasa ganjil. Tangan Roberto, hampir tanpa kesadarannya, terulur ke arah kunci gerbang. Tangan tuanya yang gemetar menyentuh gembok yang dingin. Jarinya melingkari kait berkarat itu, dan suara derit pelan memecah kesunyian, menggema di taman. Dia berhenti, matanya yang sudah tua tetap terkunci pada anjing itu, yang masih diam seperti patung. Namun, tatapan anjing itu yang tak tergoyahkan seolah-olah membersihkan kabut dalam pikirannya. Angin dingin menyapu tubuhnya saat gerbang mengeluarkan bunyi lirih yang logam, seperti merasakan momen yang akan terjadi. Dengan campuran rasa takut dan penasaran, Roberto perlahan memutar kunci itu. Kaitnya berbunyi tajam, suara yang terasa lebih keras di tengah keheningan taman. Kepala anjing itu sedikit miring, telinganya berdiri mendengar suara itu, tanda ia menyadari perubahan. "Kamu siapa?" bisik Roberto lembut, seolah-olah mengharapkan anjing itu menjawab. Dia mendorong gerbang terbuka, menghasilkan suara nyaring yang memecah ketenangan sore. Anjing itu melangkah maju dengan hati-hati, sementara Roberto secara naluriah mundur, tangannya mencengkeram bingkai gerbang untuk menopang tubuhnya. Jarak di antara mereka perlahan mengecil, setiap detiknya terasa seperti keabadian. Anjing itu mendekat, hidungnya bergerak mencium udara. Geraman rendah yang bergema keluar dari tenggorokannya, bergetar di udara dan terasa di dada Roberto. Mata kuning keemasan itu tetap terpaku padanya, mengamati setiap gerakannya, seolah-olah mencoba memahami maksudnya. Meski punggung dan tangannya gemetar, serta pikirannya yang samar diliputi kebingungan, Roberto terpikat oleh kehadiran anjing itu. Dia merasakan campuran rasa takut dan kedamaian yang tak bisa dijelaskan, seolah pada tingkat naluriah dia tahu bahwa anjing itu tidak berniat menyakitinya, kecuali dia memancingnya. "Tenang saja, aku tidak ingin menyakitimu," gumam Roberto. Suaranya nyaris seperti desahan napas. Anjing itu memiringkan kepalanya, telinganya bergerak sedikit seolah mencoba memahami niatnya. Kemudian anjing itu melangkah sepenuhnya melewati gerbang, kini benar-benar memasuki dunia Roberto. Roberto menahan napas, tertegun melihat ukuran besar hewan itu dari dekat. Tubuhnya yang kokoh dengan garis-garis cokelat di atas bulu putihnya memantulkan warna keemasan sinar matahari senja, membuatnya tampak hampir seperti makhluk agung. Geraman anjing itu tiba-tiba berhenti, dan untuk sesaat ia berdiri diam, tatapannya yang tajam tetap tertuju pada Roberto. Lalu Roberto menyadari sesuatu yang penting. Tidak ada tanda-tanda agresi di mata anjing itu, hanya kewaspadaan dan, entah bagaimana, rasa ingin tahu.
Anjing itu sedikit menundukkan kepalanya dan melangkah maju sekali lagi. Roberto tetap diam, mata mereka bertemu dalam momen di mana waktu seolah berhenti. Sebuah hubungan diam yang penuh ketegangan, namun syarat dengan pengertian tanpa kata. Tiba-tiba anjing itu memalingkan kepalanya, seperti menangkap suara dari kejauhan, memutus kontak mata yang intens. Kemudian anjing itu mulai bergerak cepat ke dalam taman, melintas di samping Roberto tanpa menyentuhnya. "Mau kemana kamu?" seru Roberto. Suaranya terdengar cemas saat ia memperhatikan anjing itu. Gerakan hewan itu cepat dan penuh tujuan. Tubuhnya tegang seperti tengah bersiap-siap. Anjing itu berhenti di ujung jalan, setapak dan mencium udara sekali lagi. Bersandar pada gerbang untuk menopang tubuhnya, Roberto merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dalam tindakan anjing itu, seolah-olah ia sedang dalam misi, mencari sesuatu yang spesifik di dalam taman yang telah lama terbengkalai itu. Tiba-tiba, suara gonggongan keras memecah keheningan, membuat Roberto tersentak. Suara itu menggema di seluruh taman yang sunyi, menggantung di udara. Anjing itu menggonggong lagi, kali ini lebih keras, sebelum berlari menuju bagian belakang rumah, menghilang di balik semak-semak. Alis Roberto berkerut, mencerminkan campuran kebingungan dan kecemasan yang semakin besar. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, namun urgensi dalam gonggongan anjing itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia melirik gerbang untuk memastikan bahwa itu tertutup rapat, lalu mulai melangkah ke arah tempat di mana anjing itu menghilang. Langkahnya hati-hati, setiap langkah terdengar di jalan setapak berbatu. Dengan bunyi dedaunan kering yang terinjak memecah kesunyian saat dia maju. Gonggongan itu semakin intens, terdengar seperti seruan yang putus asa. Di tengah kegaduhan itu Roberto menangkap sesuatu yang lain. Dia berhenti, memiringkan kepalanya untuk mendengar lebih jelas. Suara-suara. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan, tetapi tak diragukan lagi, itu adalah suara manusia. Membeku di tempat, Roberto bergulat dengan pikirannya, mencoba memahami suara-suara yang seolah berasal dari belakang rumah. Tepat di tempat anjing itu berlari. Siapa di sana? Bisiknya, sadar bahwa suaranya tidak akan terdengar jauh. Angin kembali bertiup, menggoyangkan ranting-ranting dan membawa serpihan percakapan yang tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh Roberto. Dengan langkah-langkah hati-hati, dia maju, tubuh tuanya perlahan mendekati sumber suara-suara itu. Meski pikirannya dipenuhi kebingungan, dorongan dari dalam dirinya mendorongnya untuk terus maju, untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di halaman belakang rumahnya. Gonggongan anjing semakin keras, hampir seperti alarm. Dengan campuran rasa cemas dan tekad, Roberto mempercepat langkahnya saat mendekati bagian belakang rumahnya. Pertanyaan berputar di kepalanya. Siapa para penyusup ini? Mengapa mereka ada di kebunnya? Dan apa yang sedang dihadapi anjingnya? Sesampainya di belakang rumah dengan gerakan hati-hati dan perlahan, Roberto bersandar di kusen pintu untuk menopang tubuhnya. Matahari yang mulai terbenam melemparkan cahayanya melalui pepohonan, menciptakan bayangan panjang yang berkedip di atas rumput yang tumbuh liar. Gonggongan anjing yang dalam dan garang memecah keheningan sore, setiap suara menggema di senja yang semakin gelap. Roberto menyipitkan matanya, berusaha keras untuk melihat pemandangan di depannya. Di halaman berdiri anjingnya Thor, dengan sikap kaku, bulunya berdiri seperti baju zirah. Mata ambar Thor bersinar dengan perpaduan keberanian dan kemarahan, tertuju tajam pada dua sosok bayangan yang bergerak di antara semak-semak. Dua sosok itu mengenakan pakaian gelap dengan ransel di punggung mereka, terdiam kaku oleh kehadiran Thor.
Salah satu dari mereka memegang batang logam, sementara yang lainnya berjongkok, memilah-milah seperangkat alat. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Roberto mencoba berteriak, tetapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan yang gemetar. Tenggorokannya terasa tercekik, kelemahannya merusak kekuatan yang ingin ia tunjukkan. Mendengar suara lemah Roberto, salah satu penyusup menoleh, wajahnya menunjukkan campuran keterkejutan dan kejengkelan. "Kakek masuk ke dalam!" serunya dengan nada mengancam. Dipicu oleh perintah kasar itu, Thor mengeluarkan geraman dalam yang menakutkan, membuat pria itu mundur. Dalam sekejap, Thor melompat maju dengan gerakan halus dan cepat, seperti bayangan yang melesat ke sasarannya. Pria yang memegang batang logam itu mengangkatnya untuk bertahan, tetapi Thor menyerang dengan kekuatan luar biasa, menjatuhkannya ke tanah dengan bunyi gedebuk keras. Di tengah gonggongan Thor yang menggema, teriakan penyusup itu memecah udara saat ia berusaha melepaskan diri. Gigi Thor menggigit kuat lengan pria itu, menahannya di tanah. Sementara itu, pencuri kedua melihat rekannya terpojok, mengeluarkan pisau dari ranselnya dan maju mendekati Roberto. "Jangan mendekat," Roberto memperingatkan. Suaranya gemetar saat ia mengarahkan papan kayu seperti pedang ke arah pencuri yang maju dengan pisau terhunus. Kaki Roberto gemetar, tubuhnya lemah oleh usia dan rasa takut. Namun, percikan tekad muncul dalam dirinya, memaksanya untuk tidak menyerah. Pandangannya menyapu halaman dengan panik mencari sesuatu untuk membela diri. Melihat sebuah papan kayu yang bersandar di rumah, ia tertatih-tatih mendekatinya dan dengan usaha yang cukup besar membungkuk untuk mengambilnya. Tangannya gemetar saat ia menggenggam papan itu. Thor, yang masih menahan pencuri pertama di tanah, memutar kepalanya tajam ke arah Roberto saat terdengar suara pisau mengiris udara. Pencuri kedua terus maju dengan langkah mantap, matanya dingin dan penuh tekad, jelas berniat menjadikan Roberto sebagai pengalih perhatian. "Mundur!" teriak pencuri itu. Suaranya sedikit bergetar, ketakutan terhadap anjing yang ganas tampak meski posturnya berusaha mengancam. Roberto tetap berdiri di tempatnya, papan kayu terangkat untuk bertahan. "Jangan mendekat!" ulangnya. Kali ini suaranya lebih tegas, menunjukkan tekad yang jelas saat ia menghadapi sosok yang mengancam itu. Pada saat itu Thor melepaskan cengkeramannya pada pria pertama yang jatuh ke tanah dengan erangan kesakitan. Dengan gerakan cepat dan kuat, Thor melesat ke arah pencuri kedua. Pria itu baru saja berbalik ketika anjing itu menabraknya dengan kekuatan luar biasa. Pisau jatuh ke tanah dengan suara nyaring, dan pria itu dalam kepanikan mencoba lari ke arah tembok belakang. Langkahnya terhuyung-huyung. Thor tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kakinya yang kuat, anjing itu melompat ke depan, mengejar pria itu dan menjatuhkannya. Pencuri itu meronta-ronta liar, berusaha meloloskan diri, tetapi Thor tak tergoyahkan, menahannya tanpa ampun. Roberto, yang sebelumnya membeku di tempatnya, akhirnya melepaskan papan kayunya dan jatuh berlutut, kehabisan tenaga akibat ketegangan dan stres. Ia terengah-engah, tangannya gemetar saat melihat pemandangan di depannya. Thor berdiri mengawasi pencuri kedua, sementara pencuri pertama terbaring di tanah, memegangi lengannya yang terluka, seolah waktu berhenti. Roberto menatap Thor, matanya dipenuhi rasa kagum dan syukur. Meski dalam keadaan terkejut, ia menyadari bahwa anjing ini baru saja menyelamatkan nyawanya. Suara kunci berputar di pintu belakang memecah keheningan dan pintu itu terbuka lebar. Marco masuk, wajahnya pucat karena cemas, dengan cepat memindai situasi. Matanya tertuju pada Roberto yang berlutut di lantai, lalu pada Thor yang masih menjaga kedua pria itu tetap di tempatnya. "Ayah,"
seru Marco, berlari mendekatinya dengan jantung berdegup kencang. Ia berlutut di samping ayahnya, menopangnya, matanya melebar saat melihat apa yang terjadi di depan mereka. Thor menatap Marco, matanya masih menyala dengan tekad yang kuat. Tidak ada permusuhan dalam pandangannya, hanya tujuan yang teguh. Marco menelan ludah, kehabisan kata-kata. Ia hanya memeluk ayahnya dan menatap anjing itu yang entah bagaimana telah melindungi segalanya yang Marco takut kehilangan. Dengan denyut nadi yang masih berdegup kencang dan tangan gemetar, Marco mengeluarkan ponselnya dari saku. Sambil memeluk Roberto dengan satu tangan, ia memperhatikan Thor yang tetap waspada. Giginya sedikit terlihat berjaga-jaga di atas pria-pria yang sudah ditaklukkan. Thor tetap siaga, seolah merasakan bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Marco segera menelepon layanan darurat. "Saya butuh bantuan segera," katanya dengan nada mendesak, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Dua pria mencoba masuk ke rumah saya. Mereka ada di halaman belakang, tapi sudah terkendali. Seekor anjing menahan mereka." Operator memastikan polisi akan segera dikirim. Marco mengakhiri panggilan itu dan menghela napas panjang, masih berlutut di samping ayahnya. "Apakah ayah baik-baik saja?" tanya Marco. Nada suaranya penuh kekhawatiran sambil memperhatikan lutut Roberto yang berdebu dan wajahnya yang pucat serta penuh ketakutan. Roberto mengangkat matanya untuk menatap putranya. Ekspresinya menunjukkan kebingungan. "Anjing itu menyelamatkan kita. Aku pikir dia melindungi kita." Marco mengepalkan rahangnya, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke Thor. Anjing itu tetap tak bergerak, seperti patung, seolah-olah menunggu gerakan berikut dari para penyusup. Geraman rendah yang terus-menerus terdengar dari tenggorokannya menandakan kesiapannya untuk bertindak jika diperlukan. Suara sirene yang semakin mendekat memecah keheningan yang mencekam, membuat Roberto sedikit tersentak, matanya mencari-cari ke cakrawala, seolah-olah berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Marco segera berdiri dan berjalan ke gerbang belakang untuk membiarkan para petugas polisi masuk ke halaman. Tak lama kemudian mereka masuk dengan senjata siap. Melihat dua pria tergeletak di tanah, salah satunya memegang lengannya sambil meringis kesakitan, dan yang lainnya mencoba menjelaskan dirinya dengan sia-sia sementara tubuhnya masih terjepit di bawah cakar Thor. Para petugas menjadi waspada. "Mundur!" salah satu petugas memerintah dengan hati-hati. Marco mengangkat tangannya sebagai isyarat menenangkan. "Anjing itu bukan ancaman bagi kita. Dia melindungi kami," jelasnya. Para petugas saling bertukar pandang waspada, tetapi salah satu dari mereka perlahan mendekati Thor. Anjing itu berbalik menghadap petugas, matanya tajam penuh kewaspadaan, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Saat itulah Marco melangkah maju, berusaha menjembatani kesenjangan antara petugas dan penjaga setia di sisinya. "Thor, tidak apa-apa," katanya dengan suara tegas namun lembut, mencoba nama yang terus terngiang di kepalanya sejak mendengar Roberto mengucapkannya. Thor tampak memahami situasinya. Perlahan melepaskan cengkeramannya dari kaki pencuri sebelum mundur beberapa langkah. Dia tetap dekat dengan Roberto, seolah-olah untuk melindunginya dari bahaya yang mungkin masih ada. Polisi memborgol para penyusup dan mulai menginterogasi mereka. Sementara Marco membantu Roberto duduk di kursi dekat pintu belakang. Seorang petugas mendekat untuk mendengar cerita dari Roberto, tetapi ucapan pria tua itu terputus-putus dan tidak jelas. "Mereka ada di tembok itu, dan anjing, dia tahu, dia menyelamatkan kami," ulang Roberto, tangannya bergerak di udara, seolah-olah Thor masih berada di sampingnya. Petugas itu menatap Marco dengan raut bertanya-tanya.
yang hanya menggelengkan kepalanya. Kondisinya tidak terlalu baik. Dia mengidap Alzheimer. Tapi apa yang dia katakan benar, anjing itu menghentikan mereka menjalankan rencana mereka. Saat senja semakin gelap, polisi membawa para penyusup pergi meninggalkan halaman belakang dalam keheningan yang tenang dan suram. Marco perlahan menutup gerbang belakang dan berbalik untuk melihat Roberto yang terus mengelus udara tempat punggung Thor seharusnya berada, berhenti untuk merenungkan hubungan mendalam antara ayahnya dan anjing itu yang menyentuh hatinya. Terima kasih sudah melindungi kami, bisik Roberto. Jari-jarinya gemetar saat membelai bulu putih Thor. Anjing itu duduk diam, seolah memahami rasa syukur itu. Sikapnya yang sebelumnya garang kini berubah menjadi tenang dan lembut. Marco menyilangkan tangan dan bersandar pada kusen pintu, memperhatikan adegan yang berlangsung di depannya. Gelombang emosi melanda dirinya. Lega karena tiba tepat waktu, rasa bersalah karena meninggalkan ayahnya sendirian, dan rasa hormat yang tumbuh untuk anjing itu yang telah melakukan lebih banyak untuk melindungi keluarganya daripada yang bisa ia lakukan selama bertahun-tahun. Malam itu, setelah memastikan Roberto telah berbaring di tempat tidur dan merapikan halaman belakang, Marco duduk di meja dapur dengan ponsel di tangannya. Dia memutuskan untuk mencari informasi tentang Thor, ingin tahu apakah ada yang mencari anjing itu. Marco mengunggah foto Thor ke media sosial dan grup komunitas lokal sambil menceritakan sedikit tentang kejadian hari itu. Dia juga menghubungi tempat penampungan hewan dan klinik dokter hewan terdekat, meninggalkan kontaknya jika ada yang mengklaim Thor. Hari-hari berlalu tanpa perubahan, tetap sunyi. Tidak ada yang terlihat mencari Thor, membuat Marco bertanya-tanya apakah anjing itu benar-benar punya rumah untuk kembali. Malam itu, saat memeriksa ponselnya untuk pesan baru, Marco melirik ke ruang tamu. Di sana Thor berbaring dekat kursi berlengan milik Roberto, mengawasi pria tua itu yang terlelap dengan damai. Kepala anjing itu bertumpu pada cakarnya, tatapannya tenang dan penuh perlindungan. Marco menghela napas panjang, meletakkan ponselnya di meja, merasa ada perubahan dalam dirinya. Gagasan bahwa Thor menjadi bagian dari keluarga mereka mulai terasa masuk akal. Marco tetap duduk di meja, secangkir kopi di depannya, dengan kedua tangannya bersilang seolah menanggung beban pikiran. Thor terbaring dekat pintu, napasnya teratur dan menenangkan di keheningan ruangan. Sesekali, anjing itu mengangkat kepalanya, memperhatikan Marco, waspada terhadap keberadaan Roberto yang masih tertidur nyenyak dengan wajah yang damai. Tiba-tiba, seolah mengantisipasi perintah, Thor berdiri, penuh kewaspadaan. Marco memandang Thor dengan saksama, dan pada saat itu dia membuat keputusan. "Baiklah Thor, aku rasa kau harus tinggal bersama kami," bisiknya, kata-katanya seperti pernyataan sekaligus pengakuan pribadi. Keesokan harinya, Marco duduk di ruang tamu bersama ayahnya, dengan Thor berbaring nyaman di kaki mereka. Pagi itu, Roberto tampak lebih segar dari biasanya. Jarinya bermain di tepi taplak meja saat ia menatap Marco, dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Ayah, ada hal penting yang ingin aku bicarakan," kata Marco, bersandar lebih dekat. Roberto memusatkan perhatian padanya. Kepalanya sedikit miring seolah mencoba memahami maksud Marco. "Aku ingin Thor tinggal bersama kita. Itu hal yang benar untuk dilakukan." Ada jeda ketika Roberto tampak merenung, lalu seperti ada cahaya yang menyala. Ia mengangkat pandangannya ke arah Thor dan tersenyum. "Dia penjaga yang baik, penjaga kita," kata Roberto dengan keyakinan yang telah lama hilang. Kata-katanya menyentuh hati Marco, memunculkan gelombang emosi yang membuatnya mengalihkan pandangan untuk menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. "Ya, ayah, persis seperti itulah dia," jawab Marco, suaranya bergetar oleh emosi. Sejak saat itu, Thor resmi menjadi bagian dari keluarga. Kehadirannya perlahan mengubah dinamika di rumah dengan cara yang tak pernah Marco bayangkan.
Roberto, yang biasanya menghabiskan pagi hari duduk pasif di kursi berlengan, kini bangun lebih awal untuk berjalan-jalan di taman bersama Thor. Mereka berjalan santai menyusuri jalan setapak berbatu. Roberto menggerakkan tangannya dengan penuh semangat seolah bercerita kepada Thor. Sementara anjing itu, yang selalu perhatian, berjalan di sisinya, sesekali memiringkan kepala seolah benar-benar mendengarkan. Marco mengamati mereka dari jendela dapur dengan ekspresi campuran antara kekaguman dan kehangatan, melihat ayahnya bergerak dengan semangat baru, meskipun masih sering bingung, memberikan Marco rasa tenang yang sudah lama hilang. Suatu sore, ketika Roberto sibuk menyiram tanaman di taman, Marco memperhatikan tingkah laku aneh Thor. Anjing itu berjaga di dekat gerbang, seolah menyadari bahwa area itu adalah titik lemah. Setiap kali Roberto mendekati palang gerbang, Thor dengan lembut menghalanginya, menggunakan tubuhnya sebagai penghalang. "Apa yang kau lakukan, Thor?" Roberto tertawa kecil, mencoba mendekati gerbang, tetapi Thor tetap tak bergeming. Anjing itu menatap Roberto dengan tenang, ekornya bergoyang seolah mengatakan, "Cukup sampai di sini." Tanpa perlawanan, Roberto kembali menyiram tanamannya. Malam itu, saat Marco sibuk mencuci piring, suara tiba-tiba menarik perhatiannya. Dia segera bergegas dan menemukan Thor duduk di depan oven, menatap panci yang tertinggal di atas kompor. Di dekatnya, Roberto tampak kebingungan. "Ayah, ada apa ini?" tanya Marco, segera mematikan kompor. "Aku tidak tahu, kupikir aku sedang memasak," gumam Roberto dengan nada ragu, membuat Marco menutup mata sejenak untuk meredam rasa frustrasinya yang mulai muncul. Dia melirik Thor yang masih duduk di tempatnya, dengan tenang memperhatikan panci seolah menyadari bahaya yang mungkin terjadi. Dengan rasa syukur, Marco berlutut di samping anjing itu dan membelai bulunya. "Terima kasih, Thor. Kau menyelamatkan kami dengan cara yang tak pernah kubayangkan." Seiring waktu, Marco semakin bergantung pada Thor. Pergi bekerja tidak lagi dipenuhi dengan kecemasan seperti sebelumnya. Dia tahu Thor ada di sana menjaga Roberto dengan diam namun penuh kewaspadaan. Hubungan di antara mereka bertiga semakin erat, berkembang menjadi ikatan yang terasa seperti takdir, seolah Thor memang ditakdirkan menjadi bagian dari keluarga mereka. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, Marco berjalan melewati ruang tamu untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Roberto tertidur di sofa, berselimut dengan nyaman. Thor berada di sisinya, tubuhnya rileks namun tetap waspada, menjaga bahkan dalam ketenangan. Setelah mematikan lampu, Marco naik ke lantai atas untuk tidur, tetapi rasa gelisah membuatnya tidak bisa beristirahat. Didorong oleh keinginan yang tak bisa dijelaskan, dia kembali turun. Saat memasuki ruang tamu, pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Thor berbaring di lantai di samping sofa Roberto, dengan kepalanya dekat dengan tangan pria tua itu. Dalam tidurnya, tangan Roberto terulur mengelus bulu Thor. Anjing itu tetap diam, seolah memahami makna mendalam dari tindakan lembut dan tanpa sadar itu. Bersandar di ambang pintu, hati Marco dipenuhi rasa kebersamaan yang utuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia benar-benar merasakan rumahnya lengkap. Sinar matahari pagi menyelinap melalui pepohonan di taman, memancarkan cahaya hangat ke seluruh rumah yang kini terasa hidup. Thor berlarian di antara bunga-bunga, ekornya bergerak penuh semangat, sementara Roberto mengamatinya dari kursi, tangannya bertumpu ringan pada tongkat yang kini jarang ia gunakan. Marco berdiri di ambang pintu, secangkir kopi di tangannya, menyaksikan pemandangan itu dengan senyuman tenang. Kehadiran Thor telah merevolusi kehidupan mereka sehari-hari. Anjing itu bukan hanya melindungi Roberto di saat-saat penting, tetapi juga tumbuh menjadi anggota keluarga yang tak tergantikan.
Bagi Roberto, Thor lebih dari sekadar pelindung. Ia adalah motivator diam-diam yang mendorongnya untuk bangkit setiap hari. Jalan-jalan mereka di taman, permainan melempar bola tua, dan kehadiran Thor yang tak pernah absen telah membangkitkan sesuatu dalam diri Roberto yang selama ini Marco kira telah hilang, rasa tujuan hidup. Sementara itu bagi Marco, beban berat yang selama ini menghimpit dadanya mulai mereda. Rasa bersalah karena tidak selalu bisa ada untuk ayahnya berubah menjadi rasa syukur. Thor telah menjembatani kesenjangan yang meskipun Marco telah berusaha sebaik mungkin, tetap tak bisa ia tutup sendiri. Kini ia bisa menjalani hari kerja dengan tenang, yakin bahwa Roberto berada dalam penjagaan yang baik. Siang itu, saat mereka bertiga bersantai di ruang tamu, Roberto tiba-tiba mengejutkan Marco dengan melantunkan sebuah puisi. Suaranya lemah, namun membawa gema yang mengingatkan pada masa-masa ketika ia mengajar sastra. Hidup adalah mimpi, dan mimpi hanyalah mimpi, ujar Roberto dengan kilatan kejernihan di matanya. Untuk sesaat, Marco menatapnya dengan takjub, meletakkan buku yang sedang ia baca. "Ayah, apakah ayah masih mengingatnya?" tanyanya, suaranya syarat dengan emosi. Roberto mengangguk perlahan, tatapannya melembut saat ia menatap Marco dengan kehangatan yang jarang terlihat. "Aku selalu mengatakannya di kelas agar murid-muridku memahami kefanaan hidup." Roberto berbagi, menyampaikan pelajaran yang telah ia tanamkan selama bertahun-tahun mengajar. Marco terdiam, kehilangan kata-kata. Thor, yang peka terhadap momen penuh makna itu, bangkit dari tempatnya dan berjalan mendekati Roberto, meletakkan kepalanya dengan lembut di pangkuan pria tua itu. Saat tangan Roberto dengan lembut membelai Thor, Marco merasakan gelombang emosi yang bercampur, antara rasa sakit yang mendalam dan penyembuhan yang perlahan mengisi dirinya. Dalam hari-hari yang mengikuti, Marco mengalami serangkaian momen sederhana namun penuh makna yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengatur makan bersama keluarga di taman, sesuatu yang telah lama ia hindari karena khawatir kondisi Roberto akan membuatnya terlalu sulit. Namun, dengan kehadiran Thor, segala kerumitan terasa lebih ringan. Suatu sore yang tenang, saat ketiganya bersantai di taman, Thor berbaring dengan tenang di kaki Roberto. Marco membolak-balik jurnal yang mulai ia isi sejak kehadiran Thor. Pada halaman terakhir, ia menuliskan sebuah kalimat yang merangkum semua perasaannya. "Thor bukan hanya seorang pelindung, ia menyelamatkan kami dari diri kami sendiri." Setelah menulis refleksi itu, Marco menutup jurnalnya. Ia mengangkat pandangannya ke arah ayahnya dan Thor, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan gelombang keutuhan yang luar biasa menyelimuti mereka.